Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas soal-soal FR tahun lalu, khususnya materi wawancara untuk semua formasi. Mudah-mudahan dari pembahasan soal-soal FR sedikit banyaknya dapat menambah pengetahuan kalian dan menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal P3K nanti. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan pelajar skala nasional. Di bimbel ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman. Yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Soal yang pertama. Saya menganggap kegagalan dalam hidup saya sebagai titik-titik. A. Motivasi agar saya bekerja lebih keras lagi. B. Bahan untuk introspeksi diri dan segera memperbaiki apa yang salah agar pada kesempatan berikutnya saya tidak gagal lagi. C. Pembelajaran bahwa dunia terkadang tidak adil dan saya harus siap dengan hal tersebut. D. Hukuman bagi saya karena saya tidak memberikan usaha terbaik. Iya, teman-teman sekalian, soal ini termasuk dalam aspek moralitas. Jadi intinya di sini adalah sebenarnya soal ini di sini kegagalan. Apa yang bisa kita ambil di sini? Kegagalan itu merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dan banyak orang yang mengalaminya. Sehingga apa? Kegagalan itu hendaknya bisa dimaknai sebagai bahan untuk introspeksi diri agar dapat mengetahui kekurangan dan dapat melakukan usaha terbaik pada kesempatan berikutnya. Jadi kegagalan di sini bisa dimaknai sebagai hal yang positif dalam memandang kegagalan dan bukan malah mencari kambing hitam atas kegagalan yang terjadi. Kalau begitu, jawaban yang memiliki poin tinggi untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada B ini. Bahan untuk introspeksi diri dan segera memperbaiki apa yang salah agar pada kesempatan berikutnya saya tidak gagal lagi. Ini paling tinggi poinnya ini. Kemudian yang mana lagi? Ini bisa di A. Ini A. Kemudian ini D2 ya, baru selanjutnya ini. Jadi kira-kira urutan poinnya seperti ini. Sini 4, 3, di sini 2, baru sini 1. Nomor 2, bagi saya hal yang terpenting dilakukan oleh seorang pegawai adalah melakukan pekerjaan dengan standar kinerja terbaik. Ini standar kinerja ya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Nah, kalau kita telah soalnya ini teman-teman sekalian, pasti kita semua setuju di sini bahwa hal yang terpenting dilakukan itu jika kita seorang pegawai adalah melakukan job desk yang telah diberikan dengan standar kinerja terbaik. Nah, melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tugas masing-masing dengan standar terbaik untuk menunjukkan bahwa Anda itu merupakan pribadi yang profesional dalam bekerja. Nah, aspek ini, soal ini teman-teman sekalian termasuk dalam aspek integritas ya. Mempunyai kinerja terbaik. Jadi, jawabannya di sini pasti kita ini semua pasti setuju dengan ini. Di A poinnya nilai tinggi. Sangat setuju. Nah, kemudian pasti ini sini, kemudian ini, lalu ini ya. Pasti ya seperti ini ya. 2, 4, 3, 2,
1. Nomor 3, dalam menanggapi gagasan yang disampaikan oleh orang lain, saya akan titik-titik. A. Mendengarkan gagasan yang disampaikan sampai selesai, tidak peduli siapa yang menyampaikan gagasan tersebut. B. Mendengarkan jika gagasan itu berasal dari orang yang kualitasnya saya percayai. C. Mendengarkan gagasan yang disampaikan dan jika dirasa ada yang kurang sesuai, saya akan memberikan masukan. D. Saya akan langsung menolak gagasan orang yang tidak kompeten. Nah, teman-teman sekalian, di nomor 3 ini termasuk dalam aspek moralitas. Ini soal dalam bentuk aspek moralitas yang diutamakan di sini. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa ketika mendengarkan gagasan yang disampaikan orang lain, ya, itu hendaknya Anda menempatkan diri Anda sebagai cangkir yang kosong. Jangan melabeli apa-apa sebelum mendengarkan gagasannya sampai selesai. Menghakimi gagasan orang lain berdasarkan siapa yang menyampaikan gagasan tersebut juga perlu dihindari, ya, sehingga siapa saja yang menyampaikan gagasan tersebut perlu didengarkan terlebih dahulu, bahkan jika perlu sampaikan saran perbaikan jika dirasa gagasan itu memerlukan saran. Nah, kalau begitu jawaban yang cocok di sini teman-teman, paling tinggi poinnya itu ada pada C. Mendengarkan gagasan yang disampaikan dan jika dirasa ada yang kurang sesuai, saya akan memberikan masukan. Ini poinnya 4 ini. Kemudian poin yang bagus lagi yang mana? Ini di A. Ini di A. Mendengarkan gagasan yang disampaikan sampai selesai, tidak peduli siapa yang menyampaikan gagasan tersebut. Kemudian B ini nilainya 2 dan ini 1. D. Ya, lanjut ya. Nomor 4. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan nomor 4 ini, teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video pembelajaran yang di-upload. Ketika saya menjelaskan sesuatu kepada orang lain, biasanya orang akan titik-titik. A. Memahami apa yang saya jelaskan. B. Terlihat sangat antusias dengan penjelasan saya. C. Sebagian besar meminta dijelaskan ulang. D. Tidak memberikan tanggapan. Ya, teman-teman sekalian, intinya di sini adalah soal ini adalah aspek integritas ya. Apa yang perlu kita pahami di sini? Bahwa komunikasi itu merupakan kemampuan yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang pegawai. Seseorang itu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ketika dia menjelaskan sesuatu kepada orang lain itu akan antusias mendengarnya. Bahkan ketika orang tersebut merasa tertarik, mungkin saja ia akan bertanya balik. Jawaban yang cocok itu ada pada B. Terlihat sangat antusias dengan penjelasan saya. Ini poinnya 4 ini. Kemudian yang mana lagi? A. Memahami apa yang saya jelaskan. Ini 3. Selanjutnya C ini 2 ya. Kemudian ini 1. Privilege yang dimiliki seseorang mempengaruhi kesuksesan seseorang. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ya, teman-teman sekalian, untuk soal nomor 5 ini termasuk dalam aspek moralitas ya. Moralitas. Ini termasuk aspek moralitas. Apa yang menjadi inti di sini? Privilege yang orang miliki itu memang sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan seseorang. Nah, privilege di sini ya teman-teman sekalian, itu bisa dalam bentuk uang, ya, bisa dalam bentuk uang, fisik ya, koneksi, keluarga, dan lain sebagainya. Ini isinya privilege ya. Jadi orang yang memiliki privilege ini tentu memiliki peluang kesuksesan lebih besar, ya. Namun orang yang memiliki privilege itu tidak juga otomatis membuat dia akan sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu juga membutuhkan kerja keras.
dan kecakapan. Privilege itu sebenarnya ya itu hanya memperbesar peluang untuk sukses dan membuat jalan yang dilalui menjadi lebih mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jawaban di sini yang paling tinggi poinnya menurut saya itu ada pada B, setuju ya. Kemudian yang mana lagi di A ini. Jadi urutannya seperti ini, 4, ini 3, kemudian sini 2, ini 1. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.